Bun, emang iya ya kalau kita bernyanyi lagu sedih katanya itu bisa jadi doa dan terjadi di hidup kita. Aku sampai takut dengerin lagu galau, Bun. Tergantung kondisi alam bawah sadarnya kayak gimana. Kenapa jadi di banyak orang menyampaikan seperti ini? Karena ketika kondisi alam bawah sadar belum beres, masih banyak sampah, apapun yang sering didengar akan menjadi program, apapun yang sering dilihat akan menjadi program. Bukan hanya lagu, bahkan yang sering kamu lihat berulang-ulang itu akan menjadi program. Disitulah kita itu di agama itu dilarang melihat yang tidak penting, yang tidak manfaat itu nggak usah dilihat-lihat, yang dilarang mendengar yang tidak penting, dilarang mendengar merasakan yang nggak penting-penting itu, karena ketika terjadi pengulangan sering itu menjadi program. Kata-kata yang sering diulang itu menjadi program. Apa yang sering dipikirin itu menjadi program. Apa yang sering diucapkan menjadi program, termasuk si lagu itu tadi, termasuk kalau didengarkan juga. Jadi ketika kamu tidak mau ini menjadi program, maka bereskan dulu alam bawah sadarnya. Tapi ketika kamu masih dalam fase alam bawah sadar masih belum banyak yang beres, maka jagalah pandangan, pendengaran, penglihatan dan rasa juga apa yang ada di pikiran itu dijaga. Supaya apa? Untuk membersihkan konsumsi program baru yang tidak bermanfaat, untuk menjaga alam bawah sadar dari program-program tidak bermanfaat, dari hasil sering dengar, sering nonton, sering begini. Disitulah orang yang menyadari tentang perbaikan alam bawah sadar, dia akan mengkat, dia akan mengurangi semua konsumsi dari inderanya dia, dari telinga, mata, hidung, mulut, semuanya ini dari hal-hal yang negatif, untuk men-stop program baru yang tidak bermanfaat, yang belum ada manfaatnya untuk dia, karena dia lagi dalam proses pembersihan alam bawah sadar. Begitu. Jadi kenapa jadi itu berlaku? Karena alam bawah sadar belum beres. Tapi hal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang alam bawah sadarnya sudah bersih atau sudah beres gitu. Alam bawah sadar yang sudah kosong, yang sudah tidak ada, ini sesuatu tuh bisa aja nggak nempel. Syarat nempelnya ada lagi. Jadi nggak harus langsung yang didengar itu akan nempel gitu. Jadi kalau misalkan alam bawah sadar udah bersih, mau dia dengar sampai tidur pun itu nggak akan nempel, mau dia nyanyi itu pun itu nggak akan nempel kalau alam bawah sadarnya sudah tidak ada sampah. Karena apa? Dia langsung mengeluarkan sampahnya saat itu juga, jadi tidak nempel. Syarat untuk nempel di alam bawah sadar itu bukan kalau yang di alam bawah sadar sudah bersih, sudah flat gitu, bukan hanya sekedar pengulangan. Dia syaratnya harus lengkap gitu. Ada pikiran, ada perasaan, ada pengalamannya. Jadi kalau misalkan dia mendengarkan lagu, dia menghayati, dia memikirkan, itu baru masuk. Tapi ketika orang yang alam bawah sadarnya sudah tahu cara kerja alam bawah sadar nempelin program kayak gimana, dia kalau dengar aja tapi nggak dipikirin, dengar aja tapi nggak dipikirin, atau dia mikir aja tapi nggak dirasain, tapi nggak pakai rasa. Karena syarat untuk nempel di alam bawah sadar itu ada unsur rasa, ada unsur pikiran, dan ada unsur pengalaman atau visualisasinya. Ketika itu tidak lengkap, itu tidak akan nempel bagi orang yang alam bawah sadarnya sudah flat atau sudah kosong. Ini tidak berlaku bagi yang masih dalam perbaikan alam bawah sadar ya. Jadi selama masih dalam perbaikan alam bawah sadar, kurangin, narik diri dulu, isolasi mandiri, supaya tidak terkontaminasi dengan program-program baru yang tidak bermanfaat untuk kehidupan dia. Karena ini berdampaknya ke masa depan, di kehidupan dia, bagaimana dia bereaksi pada lingkungan, bagaimana dia bereaksi pada setiap keadaan, itu efeknya seperti itu.